Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para penonton setia Pojok Ilmu dimanapun antum berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari ilmu agama Islam, untuk sama-sama mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan insan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insan yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganugerahi kita surganya nanti di hari kiamat. Para penonton setia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita selalu melakukan dosa, atau mungkin kita semua pasti selalu melakukan dosa, selalu berbuat dosa. Bahkan setiap detik, setiap saat mungkin kita akan selalu melakukan dosa. Maka sebaik-baik seorang muslim ketika dia berbuat dosa adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia bertaubat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perihal masalah taubat, mungkin banyak di antara kita yang mereka putus asa ketika mereka bertaubat. Mereka enggan bertaubat karena merasa dosa mereka sudah terlalu banyak, karena merasa Allah tidak akan mengampuni dia, karena merasa udahlah Allah pasti murka sama dia. Atau mungkin dia memikirkan bahwasanya udahlah takdirnya dia berbuat dosa, sehingga dia tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya pikiran ini salah. Pikiran ini rusak dan ini tidak dibenarkan. Pada kesempatan sebelumnya kita bahas bagaimana luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berbuat dosa. Dan sekarang kita akan lebih jauh lagi melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bagaimana luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang bertaubat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai nasihat untuk ana pribadi dan untuk antum semuanya, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cobalah kita melihat sebuah kisah. Bagaimana ada sebuah kisah yang bagaimana seseorang dia membunuh 100 jiwa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengampuninya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Ada seseorang di sebelum zaman kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian dia bertanya tentang di manakah orang yang paling pintar. Fadulla ala rahibin. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Fa'atahu. Kemudian dia mendatanginya. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Fahallahu min taubah. Dia bertanya kepada rahib tadi, sesungguhnya ini orang udah bunuh 99 jiwa. Apakah kira-kira taubatnya diterima?
Kemudian faqala, apa kata rahib itu? Faqala, la, tidak. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Dibunuhlah rahib tadi, akhirnya genap jadi 100 orang yang dibunuh. 100 jiwa telah dibunuh. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling pintar di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin. Maka ditunjukkanlah kepada dia seseorang yang alim, memiliki ilmu, ya. Faqala innahu qatala mi'atu nafsin fahallahu min taubah. Dia membunuh 100 jiwa. Apakah dia masih diterima taubatnya? Faqala na'am. Orang alim tadi mengatakan iya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dia dengan taubat? Kemudian seorang alim tadi mengatakan, intalik ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Intalik ila ardi kadza wa kadza. Pergilah engkau, safarlah engkau, hijrahlah engkau ke tempat, disebutkan salah satu tempat yang dimana di situ semua orang, semua warganya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Dan janganlah engkau pulang, janganlah engkau kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang rusak, atau tempatmu adalah tempat yang rusak. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahul maut. Tapi sangat disayangkan, ketika dia pergi berhijrah ke tempat yang disuruh oleh alim tadi, dia meninggal dunia. Kemudian apa yang terjadi? Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Kemudian berdebatlah antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab, berdebat. Siapa yang berhak mengambil nih ruhnya? Malaikat azab kah atau malaikat rahmat? Berdebat mereka. Kemudian apa? Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat mengatakan, ja'a taiban. Dia datang untuk bertaubat. Kemudian muqbilan biqalbihi ilallah, dengan menyerahkan menerima atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia datang bertaubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqalat malaikatul azab. Malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairun qat. Dia tidak atau belum mengamalkan atau melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Kata malaikat azab nih. Debat mereka berdua. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat berupa atau yang menyerupai manusia, ya, untuk menjadi pengadil di antara mereka berdua. Faqala kisu ma bainal ardain fa ila ayyatuhuma kana adna fahuwa lahu. Maka ukurlah jarak dari manakah yang terdekat. Apakah yang terdekat adalah jarak dia menuju tempat dia berhijrah atau jarak dia menuju ke tempat sebelumnya. Maka kalau yang lebih dekat adalah tempat yang akan dia tuju, berarti dia menuju tempat yang dia inginkan atau berhijrah ke tempat yang lebih baik. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Maka diukur, ternyata setelah dilihat, ternyata dia lebih dekat kepada tempat di mana dia akan berhijrah. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmatlah yang mengambil ruhnya. Subhanallah. Padahal dia belum melakukan amalan apapun, ya. Dia hanya ingin niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi qadarullah ketika dia benar-benar berniat mukbilan ilallah, dia ingin menghadap kepada Allah, ya, ikhlas karena Allah, dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faidah tentang hadis di atas tadi, yaitu yang pertama adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi juga menunjukkan tentang bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain, ya. Haddatsana Anas ibn Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu ya bna Adam
innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, Allah berfirman, ya, wahai anak Adam, jikalau innaka ma da'autani, sesungguhnya, ya, jika engkau menyeru, wa rajautani, ya, menyeru kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Ala ma kana fika wala ubali, ya, maka aku akan ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Kemudian, ya bena Adam, lau balagot dzunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, jikalau dosamu tinggi, meninggi, terbang sampai ke langit, ya, tapi engkau meminta ampunan kepadaku, aku akan mengampunimu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak hiraukan. Subhanallah. Kemudian Allah juga mengatakan, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an, dan engkau menjumpaiku tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah, sangat luas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa meskipun dosa besar selama mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain faedah yang kedua ini diambil dari hadis yang tadi, maka kita juga bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini atau ayat yang mulia ini berisi seruan, ya, seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, baik itu dosa kecil sampai dosa besar, bahkan sampai kesyirikan. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ayat ini juga menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, seseorang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni taubatnya. Makanya disebutkan dalam hadis lain dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, ada seseorang yang berbuat dosa. Adnaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfir li dzambi. Ya. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Kemudian dia mengatakan, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku telah berbuat dosa kepadaku, akan tapi dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang maha pengampun atau mengampuni seluruh dosa, wa ya'khudhu bidzambi, dan menghukum orang yang berbuat dosa. Tsumma 'ada fa'adnab faqala ay rabbi ighfirli. Kemudian orang ini setelah minta ampun, dia lagi berbuat dosa. Kemudian lagi dia mengatakan, rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi adnaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hambaku berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang maha pengampun dan juga menghukum orang-orang yang melakukan dosa. Kemudian tsumma ada, kemudian dia kembali lagi. Tsumma ada fa'adnaba, kembali dan berbuat dosa lagi.
Faqala, kemudian dia mengatakan, "Ay Rabbi gfirli." Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku. Kemudian faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Allah mengatakan, hambaku telah melakukan dosa dan dia mengetahui bahwasanya aku atau dia memiliki Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Maka apa Allah katakan? Wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Kerjakan apa yang kamu mau, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Maka An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim atau dalam syarah Muslim mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan beramallah sesukamu tadi adalah selama engkau berbuat dosa lalu engkau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu. Kemudian Imam An-Nawawi juga melanjutkan, seandainya seseorang berulang kali melakukan dosa, 100 kali, 1000 kali, bahkan lebih dari itu, atau selama hidupnya dia terus melakukan dosa, tapi dia bertaubat, datang kepada Allah, minta kepada Allah, nangis kepada Allah, di setiap sujudnya dia nangis, dia minta ampunan kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Allah pasti akan menerima taubatnya selama dia benar-benar ikhlas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali dia bertaubat, maka dosanya akan berguguran. Dosanya akan berguguran. Bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi, walaupun dia selama melakukan dosa seumur hidupnya, kemudian dia mau meninggal, dia bertobat 1 kali, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu. Dia malu ketika melihat tangan hambanya naik ke atas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikannya dalam keadaan tangan kosong. Allah malu. Gunakan kesempatan ini untuk bertaubat. Hidup kita tidak tahu sampai kapan. Maut pasti akan datang. Tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat. Sebelum nyawa, ruh berada di kerongkongan, bertaubatlah. Mari kita bertaubat. Perbaiki amalan kita. Semoga Allah menjadikan kita atau mengambil kita dalam keadaan husnul khatimah dan menerima semua amalan kita dan menerima taubat-taubat kita dan menjadikan kita penghuni surga Firdaus yang paling tinggi. Aku lu qauli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada benarnya itu datangnya dari Allah dan jikalau ada yang salah itu datangnya dari syaitan dan juga saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.